Hmm.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para ibu, bapak, jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah karuniakan nikmat kepada kita yang berlipat-lipat, berlimpah ruah, termasuk nikmat yang baru saja turun, walaupun mungkin terasa mengganggu, ya, namun ini adalah nikmat yang besar. Ya. Hujan ini adalah karunia Allah. Bahkan hujan itu di dalam surat Qaf ayat 9 disebut secara khusus, hujan itu adalah ma'an mubarakan. Ya. Hujan itu adalah air yang diberkahi. Ya. Maka menjadi penting Bapak Ibu sekalian menyikapi hujan. Ini karena pas hujan kita singgung sedikit nih. Jadi sekali lagi hujan itu adalah merupakan ma'an mubarakan. Ya. Jadi air yang diberkahi oleh Allah. Maka pasti mengandung banyak kebaikan. Ya. Dulu pernah kita aturkan yang namanya barokah atau berkah itu adalah sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikannya itu tetap, bahkan tumbuh dan berkembang. Itu berkah. Maka air hujan yang secara khusus disebut oleh Allah sebagai air yang diberkahi itu pasti banyak mengandung kebaikannya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang mukmin salah di dalam menyikapi ketika turun hujan. Nanti tidak rasido jadi berkah kan. Maka kita harus ya, jangan sampai hanya karena jemuran kemudian kita salah di dalam menyikapi turunnya hujan. Ya.
kadangkala kan tidak sadar nih mergo le memera garing-garing malah udan lagi ditokke udan meneh. Nah, maka prinsip yang harus dipegang apapun ya, kapanpun hujan itu turun, mbuh deres, mbuh trenceng ya, maka kita harus sepakat bahwa hujan adalah ma'an mubarokan. Ya. Surat Qaf 9 ya itu. Itu air yang diberkahi oleh Allah. Maka pagi hari ini Allah sudah turunkan berkahnya, barokahnya berupa air hujan. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana sampaikan dalam informasi undangan kepada kita semua, ketika saya diminta oleh panitia tentang tema yang akan kita pelajari bareng-bareng, kita sinau bareng-bareng pagi hari ini, saya menyampaikan berhias diri dengan akhlak Nabi. Berhias diri atau menghiasi diri dengan akhlak Nabi. Ini hal penting Bapak-Ibu sekalian, karena akhlak di dalam agama Islam itu memiliki porsi besar, memiliki porsi penting. Merujuk pada beberapa hadis Nabi. Antara lain akhlak yang baik itu ngendikane Kanjeng Nabi memiliki porsi terbesar dalam timbangan amal nanti. Sebagaimana Nabi pernah ngendika bahwa sesungguhnya ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang yang beriman di hari kiamat nanti, masyai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Jadi tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat min khuluqin hasanin, daripada atau dibandingkan dengan akhlak yang baik. Kita semua yakin ya Bapak Ibu bahwa kita di akhirat nanti akan melalui sebuah atau satu etape yang namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, hari penghitungan amal. Maka ketika ditimbang, akhlak itu memiliki bobot yang cukup besar. Sekali lagi Nabi ngendika masyai'un fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti dibandingkan dengan akhlak yang baik. Satunya. Kemudian pada kesempatan lain Nabi juga mengatakan bahwa orang yang memiliki akhlak baik itu dapat menyamai derajatnya orang-orang yang menghabiskan seluruh malamnya dengan sholat dan seluruh siangnya dengan puasa. Itu satu amalan yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kan. Tetapi derajat seperti itu bisa didapat oleh orang yang berakhlak baik. Sebagaimana sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ngendika, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qaimil laili saimin nahar. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang baik, itu darajati qaimil lail saimin nahar. Dia akan dapat menyamai derajatnya orang-orang yang qaimil lail,
orang-orang yang malam-malamnya itu dihabiskan untuk sholat. Shaimin nahar, dan siangnya untuk puasa. Sekali lagi Bapak Ibu, itu satu amaliyah yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Bahkan Nabi pun juga tidak menghendaki kita seperti itu. Tetapi sekali lagi, dari sisi derajatnya, itu tentu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Manusia tidak akan sanggup, tetapi ada manusia yang akan mendapatkan derajat seperti itu. Siapa? Orang beriman dengan akhlak yang baik. Innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi. Di orang-orang yang beriman dengan akhlak yang baik. Ini saya matur tentang kedudukan akhlak, keutamaan akhlak di dalam Islam. Kemudian pada hadis yang lain, Nabi juga pernah ngendika bahwa inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, itu ahsanukum khuluqan. Jadi sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat, siapa? Ahsanukum khuluqan. Adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian, kata Nabi. Kebayang Bapak Ibu, menjadi orang yang dicintai Nabi, tempatnya, tempat duduknya, tempat tinggalnya di akhirat nanti dekat dengan Nabi. Berarti itu tempat yang paling baik kan. Karena Nabi surganya paling tinggi. Itu bisa diperoleh sekali lagi. Kata Nabi adalah ahsanukum khuluqan. Orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kita semua. Maka Bapak Ibu, sekali lagi ini sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting untuk kita semua. Jadi akhlak itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting, bahkan memiliki porsi besar tadi ya. Memiliki kedudukan yang besar, berat timbangannya ya, menjadikan kita dekat dengan Nabi kelak di hari akhir, menjadi orang yang paling dicintai. Bahkan Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul itu misinya ya ini. Misinya apa? Bu'istu li'utammima salihal akhlak. Bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Jadi diutusnya Rasul itu membawa misi utama menyempurnakan akhlak yang saleh, menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi ini Bapak Ibu sebagai awalan untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Kenapa kemudian ini harus kita perhatikan. Jadi kembali kepada tema berhias diri dengan akhlak Nabi. Dulu saya pernah maturnya di forum ini bahwa akhlak kita itu ibarat pakaian. Akhlak kita itu ibarat pakaian yang orang siapapun itu pasti akan langsung bisa menilai sebagaimana pakaian yang kita pakai. Jadi panjenengan
nilai Pak Bu. Nah akhlak kita juga begitu. Jadi penjenengan ketemu siapapun tidak akan menilai sholatnya. Karena kita tidak ngerti sholatnya seperti apa. Dan sholatnya itu diterima atau tidak itu juga nggak tahu. Tidak akan dinilai dari ibadah-ibadah kita. Haji kita, umroh berkali-kali dan sebagainya. Bukan itu. Tapi akhlak kita akan dinilai. Dan itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Ya. Kalaupun kita kemudian menutupi artinya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlak kita, itu tidak akan tahan lama. Berarti pada saatnya juga akan kelihatan aslinya. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah. Selanjutnya akan kita sampaikan terlebih dahulu sekilas tentang akhlak Rasulullah. Sebelum kita nanti masuk pada detail akhlak Nabi dalam hal-hal tertentu, pada kasus-kasus tertentu. Karena diterangkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasul tentang akhlak Rasulullah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159. Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlemah lembut terhadap mereka. Di fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kemudian walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, maka tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkan, ampuni, dan bermusyawarahlah dalam urusan, dalam berbagai urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Dan jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat senang terhadap orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu saudara sekalian, Ali Imran 159 ya. Ini Allah menerangkan yang pertama bahwa sifat lemah lembut yang ada pada diri Nabi dan tentu juga semua manusia itu adalah rahmat Allah. Jadi itu rahmat Allah. Pemberian Allah karena kasih sayang Allah. Yang tidak semua orang diberikan itu. Rasulullah yang memiliki tugas mulia untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakat, maka salah satu sifat penting yang Allah berikan dengan rahmatnya itu adalah sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut. Tidak keras, tidak kasar, ya. Namanya aja lemah lembut. Ya. Lemah lembut niku beda karo klemak-klemek lho ya. Beda karo napa? Glah-gleh misalnya. Beda nih. Dia orang yang sifatnya lemah lembut itu ya omongannya, ya sikapnya. Dan kita bisa merasakan. Nah, sekali lagi
Ini Allah berikan karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk atau di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak akan berhasil, tidak akan sukses berkomunikasi dengan siapapun ketika kita tidak memiliki sifat itu. Maka bagi para penyeru kebaikan, pegiat kebaikan, maka sifat itu harus menonjol, Pak. Harus menonjol. Bahkan semua manusia, karena setiap orang itu sesungguhnya punya kewajiban amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, bukan hanya dai, bukan hanya mubaligh yang punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, semua kita punya kewajiban itu. Nah, untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ini dibutuhkan sifat itu. Bahkan dengan tegas Allah ngendika, sekiranya kita kasar, keras, maka mereka pasti menjauhi, meninggalkan kita. Itu pasti, Pak. Pasti. Sekali lagi ini bukan hanya untuk konsumsi para mubaligh loh ya, para dai, ya kita semua. Maka orang yang dikarunia sifat lemah lembut itu insya Allah koncone oke. Kemudian bisa diterima oleh siapapun, walaupun sudah sepuh gitu ya. Anak-anak pun bisa menerima itu. Kan ada orang yang anak-anak itu wedi, deloke wis. Termasuk ketika di masjid nih. Ketika di masjid itu kan ada orang orang yang sudah sangat senior misalnya. Sangat senior itu dibaca tua banget, Pak. Aslinya kan tua banget. Ada anak-anak balita, ada anak-anak SD yang ke masjid misalnya. Itu tidak mau dekat, bahkan ngerti DEW terus menjauh darinya. Ini kalau terjadi seperti itu, ya dia tidak akan sukses di dalam berdakwah. Cah cilik wae wedi apa meneh sing tuwa. Cilik mawon wis do wedi menjauh. Dan ini sering terjadi di masjid. Sering terjadi di masjid. Maka ada yang mendeklarasikan masjid ramah anak misalnya. Sampai seperti itu. Padahal sesungguhnya ya masjid itu mestinya ramah anak, tidak usah dideklarasikan. Sekolah ramah anak ya mestinya harus itunya. Anak guru itu ya harus punya sifat lemah lembut. Anak guru adalah dai, guru adalah mubaligh juga. Nah, angger guru yang lemah lembut mesti muridnya udah seneng ya. Muridnya udah seneng. Dekat. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi surat Ali Imran 159. Jadi Nabi sukses di dalam berdakwah, di dalam menjalankan risalah dari Allah, itu salah satunya adalah karena beliau dikaruniai sifat lemah lembut. Sekali lagi itu dari Allah. Fabima rahmatallah. Itu dari Allah. Yang tentu dari Allah itu juga perlu ikhtiar kita. Jadi bagaimana kita berikhtiar. Misalnya ada yang kemudian ngendika begini, wah wis tuwa ya wis angel misalnya. Atau berdalih di balik kata-kata ungkapan di masyarakat nek watuk ki gampang tambane ana obate ning nek watak. Nah, orang yang begitu, orang seperti itu cenderung dia akan mempertahankan wataknya.
cenderung mempertahankan wataknya. Karena wis napa pun pesimis dulu. Nah iki sangel dirubah. Bapak sekalian, coba panjenengan penggalih. Orang-orang kafir saat itu yang masuk Islam itu kan juga banyak dari kalangan tua kan. Yang masuk Islam waktu itu kan banyak yang dari kalangan tua juga, tidak semuanya anak-anak. Nah, sebelum dia Islam, itu kan mereka adalah orang-orang yang rusak itu lebih parah daripada masyarakat sekarang. Tapi begitu mereka masuk Islam, yang terjadi adalah perubahan total. Dan ternyata bisa. Dan yang berubah itu adalah watak mereka, kebiasaan mereka. Maka dulu saya pernah matur nih, dikatakan bahwa orang terbaik pada masa jahiliyah itu akan menjadi orang terbaik pada masa Islam, fakuhu, jika dia memahami. Jadi orang yang terbaik di masa jahiliyah niku ukurannya napa? Wonge kuat, wonge sugih, wonge kuwasa, perkara omongan elek, dia kasar, kebiasaannya membunuh, berzina, minum-minuman keras, itu enggak jadi, karena memang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah di masa itu, ya seperti itu, yang terbaik gitu. Nah, dia artinya sudah punya modal yang besar sesungguhnya, ketika kemudian dia menjadi seorang muslim. Punya modal sugih, punya modal kuasa, ya, punya modal berani, semacam Umar bin Khattab misalnya. Maka ketika dia menjadi seorang muslim, menjadi muslim terbaik juga. Karena dia paham, dengan catatan dia memahami Islam itu dengan baik. Nah, maka clear nih Bapak Ibu, walaupun sudah tua, kita tidak boleh kemudian pesimis kayak ungkapan masyarakat tadi bahwa watak itu obatnya ra ono. Itu obat watuk. Obat watuk men sakniki suwi itu leman. Saya sudah 10 hari ini masih belum tuntas juga. Sama sekalian Allah. Kemudian kenapa akhlak ini menjadi penting? Jadi Allah sendiri itu menilai Nabi, memuji Nabi, itu karena akhlaknya Bapak Ibu. Jadi Nabi dipuji, disanjung oleh Allah, itu karena keluhuran akhlaknya. Bukan karena kekhusyuan salatnya misalnya. Bukan karena besarnya dia berzakat, tidak. Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah karena ketinggian akhlaknya, karena akhlaknya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah ngendika, dan sesungguhnya kamu Muhammad itu mempunyai kepribadian, mempunyai akhlak yang agung, yang mulia. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang diapresiasi karena akhlaknya, itu membuka peluang bagi siapapun untuk mendapatkan apresiasi itu. Masa ini dari Allah. Coba misalnya, ya, orang dipuji karena salatnya, maka di antara yang hadir ini mungkin hanya beberapa yang mendapatkan apresiasi itu. Yang salatnya mungkin baik gitu ya, salatnya benar. Ya. Yang dipuji karena zakatnya misalnya, mungkin hanya berapa. Tapi ketika diapresiasi, dipuji karena akhlaknya, setiap orang punya peluang, berpotensi untuk mendapatkan itu.
Orang kaya dapat, orang miskin pun bisa. Orang yang pendidikannya tinggi sangat mungkin, orang yang pendidikannya sangat rendah pun tidak mustahil. Punya peluang untuk itu. Ya. Maka ini tadi sebagaimana pakaian tadi, dialem itu mergo pakaiannya, karena akhlaknya tadi. Apa akhlak Rasulullah itu, Bapak sekalian? Sehingga Rasulullah dipuji, disanjung oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dikatakan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam khuluqahul Quran. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Nabi akhlaknya disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah itu karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Yang 30 juz, yang 114 ayat, surat, dan tidak kurang dari 6.236 ayat. Atau yang populer 6666 ya. Itu akhlak beliau. Nah, kalau merujuk ini maka akhlak kula niku Iqra jilid 1 men dereng nih. Jadi akhlak kita mungkin masih jauh dari itu. Tapi kita harus terus belajar. Ya. Sampai kapanpun. Ya. Bahkan yang sudah tua seperti kita pun terus harus belajar memperbaiki akhlak kita. Ya. Dengan tetap optimis bahwa akhlak baik itu adalah rahmat Allah, maka bisa diberikan pada siapapun. Dan di usia apapun, usia berapapun, masih sangat mungkin. Jadi mboten sah pesimis ya, wis tuwa ora iso dirubah, apalagi menjas orang ya, mengklaim orang wah nek kae wis angel misalnya. Nah, nek rung dikucir nek kae ketok ora bakal berubah. Jangan. Ya. Itu kewenangan Allah. Kalau sampai kita bicara seperti itu berarti kita melampaui kewenangan Allah. Allah berkehendak yang sebelumnya keras, sebelumnya kasar, tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang yang lembut, sangat mungkin Mbak Bu, sangat mungkin. Ya kalau kita bicara masa lalu ya bagaimana Umar bin Khattab misalnya. Yang kemudian begitu peduli, begitu empati kepada siapapun. Bapak-Ibu jangan sekalian, kemudian akhlak Rasulullah yang lain itu ditunjukkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan begini, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala la'anan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Rasulullah itu tidak suka berkata kasar. Tidak suka melucu dengan kata-kata kasar. Dan tidak suka mengutuk. Beliau juga pernah bersabda, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah ahsanukum akhlaqan. Yang terbaik akhlaknya. Jadi ukuran terbaiknya bukan dari IP-nya. Kalau anak kuliah. Bukan dari berapa indeks prestasinya. Bukan dari nilai rata-rata ujiannya dan sebagainya. Tapi ahsanukum akhlaqan, yang terbaik akhlaknya. Nah,
Kemudian tadi dikatakan oleh Rasulullah dari para sahabat bahwa Nabi itu tidak suka berkata kasar. Nabi juga tidak suka, tidak senang, walaupun itu dalam candaan, Bapak Ibu, dalam guyonan, itu dengan kata-kata kasar. Atau dengan kata-kata dusta. Yang hari ini Bapak Ibu ini menjadi tantangan kita bersama. Masyarakat saat ini senengnya itu ketika dijak seneng-seneng, jak guyon gitu. Masuk mungkin jak jogetan. Gitu. Ini menjadi kecenderungan gaya hidup orang saat ini. Dan itu dikemas dalam berbagai bentuk, berbagai wujud. Bahkan hal-hal yang sesungguhnya sunat atau sunnah, itu kemudian dikemas untuk menarik ya, perhatian orang lain. Itu ya dengan sesuatu yang bukan sunnah. Saya pernah matur ya. Jadi sesuatu yang sunnah, Bapak Ibu, ketika dicampur dengan yang bukan sunnah, itu yang sunnah pasti kalah. Jadi setidaknya esensinya itu menjadi hilang. Bukan saya tidak senang dengan misalnya sholawat karena itu merupakan hal yang memang harus kita lakukan, harus kita perbanyak. Tapi ketika sholawat sudah dicampur dengan hal-hal yang di luar sunnah, bahkan dijogeti dan sebagainya, maka lama-lama yang sunnah itu kalah. Yang menonjol apa? Ya, yang bukan sunnah itu. Sholawatnya harus Pak Bu, kita harus perbanyak, betul harus perkuat. Gitu ya. Namun ketika sekali lagi sudah dicampur dengan yang tidak sunnah, maka yang sunnah itu umumnya kalah. Jadi kemudian bisa menjadi hilang maknanya. Akhirnya apa? Ya pokoknya seneng, yang penting teko-teko seneng, ya, gayeng gitu ya. Tapi kemudian tidak berdampak pada peningkatan iman maupun amal kita. Maka Nabi melarang walaupun dalam konteks gojekan, guyon itu dengan sesuatu yang kasar dalam hadis ini. Kalau dalam hadis yang lain berdusta misalnya, gawe guyu dengan cara berdusta. Maka profesi komika Bapak Ibu, profesi pelawak itu riskan. Karena pelawak itu rata-rata gawe guyu wong kan, maaf, dengan kata-kata saru biasanya pertama. Yang kedua, goroh. Jadi jane ya ora mengarang gitu, berarti dusta itu. Kemudian yang ketiga, napa? Ngenyak itu loh. Ya. Ngenyak konco gitu. Itu kan biasanya guyon dengan cara itu. Bahkan ada ini salah satu pelawak terkenal ya di daerah Jogja ini, orang tuanya aja guyonan itu. Orang tua yang harusnya dimuliakan itu ya. Sejak masih hidup bahkan sampai sudah meninggal itu untuk bahan lawakan itu. Untuk bahan lawakan. Na'udzubillah. Terakhir yang berapa ya, 3 hari terakhir ini yang viral kan yang di Lampung itu ya, yang mengatakan bahwa nama Muhammad sekarang tidak penting. Dia hanya mikir ya dalam rangka membuat orang tertawa, ya, tapi tidak pas ya menggunakan nama Nabi yang mulia itu untuk guyonan. Nama Muhammad tidak penting, karena sekarang ini di penjara banyak sekali orang yang namanya Muhammad itu. Jadi hanya karena dasar itu kemudian dia menyimpulkan itu. Ini ya, kita walaupun sekali lagi dalam konteks guyonan, candaan, tetap saja esensinya tidak boleh kita berdusta, ya,
menghina orang lain, merendahkan orang lain, itu tetap tidak boleh. Berkata kasar. Selanjutnya Bapak Ibu, akhlak Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Tidak juga memukul istrinya atau pembantunya, kecuali jika sedang berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah disakiti oleh orang lain, kemudian dendam kepada pelakunya, kecuali jika hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Maka dendam beliau adalah karena Allah. Jadi kalau menyangkut dengan dirinya, Nabi itu tidak ada masalah, Pak. Kalau hanya menyangkut dirinya, disakiti, ya, itu tidak ada persoalan itu. Surat direken itu. Karena memang sesungguhnya tidak pengaruh, Pak. Tidak ada pengaruhnya. Asal itu tidak sesuai dengan kondisi kita. Di fitnah itu kan sebenarnya tidak apa-apa. Karena fitnah itu kan tidak nyata kan. Kita di fitnah itu sesungguhnya tidak apa-apa itu. Karena itu tidak nyata itu. Kalau itu fitnah loh. Namun kalau sudah menyangkut agama, maka Rasulullah baru marah. Kalau sudah menyangkut hak-hak Allah yang dilanggar, maka Rasulullah baru marah. Bahkan pembantu beliau, maula beliau mengatakan selama 10 tahun ikut bersama Nabi di rumah Nabi, tidak pernah mendengar kata-kata kasar dari Nabi. Bahkan Nabi beliau mengatakan tidak pernah mendengar Nabi mengatakan kok ngene, kudune ngene, tidak pernah. Padahal itu kan kata-kata yang biasa kita ucapkan ya. Pada anak kita, pada istri mungkin. Apalagi pada pembantu kan sering. Keliru itu. Kemudian kita melontarkan ucapan yang bernada menyalahkan, marah dan sebagainya. Ini ada pembantu Nabi 10 tahun bersama Nabi tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Kita bisa mendengar beberapa cerita para sahabat Nabi, maula Nabi, pembantu Nabi, di antaranya Anas bin Malik kan, luar biasa. Kalau mungkin ada orang di rumah kita sedina ora krungu malah kaget itu ya. Jadi sehari tidak mendengar kata-kata itu mungkin malah kaget itu. Ini 10 tahun tidak pernah dengar kata-kata itu. Kalau mungkin misalnya di rumah saya ada pembantu, mungkin pembantu saya kaget, ini bapak kok ora dengaren itu, kok ora omong ini, mungkin malah begitu. Itu. Atau mungkin malah istri saya yang mengatakan gitu, ini bapaknya dengaren kira orang nesu-nesu misalnya. Nah, tapi sama sekalian Allah. Jadi sekali lagi, ini adalah bagian penting dalam kehidupan beragama kita. Karena orang yang dekat dengan kita itu haknya paling besar, Pak Bu. Merujuk pada surat An-Nisa 36, itu semakin dekat hubungannya dengan kita, maka haknya semakin besar. Artinya ada kewajiban-kewajiban kita yang memang harus kita tunaikan untuk memenuhi hak-hak mereka. Mulai dari tentu kepada Allah ya. Karena Allah adalah pihak yang paling besar
dalam kehidupan kita. Mulai dari menghidupkan kita, memberikan hidup kepada kita, menciptakan kita, memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, dan seterusnya. Ini adalah Allah. Maka hak Allah itu paling besar. Hak Allah itu paling utama, harus kita dahulukan. Itu kalau kepada Allah. Tentu ini sudah termasuk secara otomatis hak kita, kewajiban kita terhadap Rasulullah. Nah, kalau kepada sesama itu juga begitu. Kepada yang lebih dekat itu haknya lebih besar. Orang tua, Bapak Ibu, itu punya hak lebih besar dari anak-anaknya. Atau anak memiliki kewajiban lebih besar kepada orang tuanya dibanding orang tua yang lain itu. Sebagai seorang suami, istri itu haknya lebih besar dari suaminya itu. Sebagai istri, maka suami haknya lebih besar. Karena paling dekat. Ini di dalam satu rumah. Dan ini menyangkut akhlak gitu. Menyangkut akhlak kita, bukan hanya hak-hak yang terkait dengan materi, tidak hanya itu, tapi dengan akhlak kita. Kemudian kalau kita melebar keluar rumah, maka tetangga yang lebih dekat haknya lebih besar, Pak Bu. Baru kepada tetangga yang lebih jauh. Maka ini mari kita kembali ke basic nih Bapak Ibu. Di dalam kehidupan bermasyarakat, setelah rumah kita beres Bapak Ibu, maka kemudian kita melebar. Dan melebarnya itu dari sedikit dari tetangga yang lebih dekat dulu. Jangan kemudian mencolot di luar wilayah, sementara tetangganya belum diberesi. Artinya komunikasi, interaksi, hak-hak tetangga belum diberesi. Islam mengajarkannya tidak begitu. Jadi dimulai dari yang dekat karena haknya lebih besar. Podo-podo tonggo sing luwih cerak lawange dengan pintu kita, mereka lebih besar haknya. Nah, kalau konsep ini kita terapkan Bapak Ibu, maka insya Allah kita ini, apalagi Bapak Ibu yang diberikan amanah oleh Allah, menyerukan Islam ini melalui media-media dakwah kita, maka kita tidak akan menjadi jago tandang, tapi juga jago kandang. Beda dengan olahraganya. Olahraga itu biasanya sing do dadi jago kandang, le menang nek ning kandang gitu. Tapi begitu keluar kalahan. Nah, kalau mau balik banyak yang kebalik, Pak. Dia jadi jago tandang. Kalau di luar wes garang banget itu. Omongannya dia tegas, dia wah luar biasa. Menangan pokoknya dalam pengertian penyampaiannya ora pelo, ora celat. Karena apa? Yang disampaikan audiennya adalah orang yang jauh, tidak ngerti keseharian kita. Tapi begitu main di kandang, jadi pelo, ngomong jadi kelu lidahnya. Ar ngomong ini wong aku orang ngono kuwi, ar ngomong ini tonggoku wis do ngerti. Akhirnya yang terjadi apa? Ya tidak menjadi jago kandang gitu. Kalau main di kandang malah minder itu ya. Arep ngomong ini ana bojoku yo pendak dino ngerti paling di paitu gitu ya. Dan itu ada Bapak-Bapak sekalian yang seperti itu. Kalau di mana-mana luar biasa sambutannya, dipuji, disanjung begitu. Tapi begitu di kandang itu, di kampungnya sendiri, di masjidnya sendiri, pelo Pak. Dia menjadi keluh. Nah maka ya harus kita beresi dulu diri kita,
kemudian rumah kita, kemudian melebar sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau konsepnya seperti itu tentu lebih enak, lebih mudah. Walaupun kita tetap saja Bapak Ibu sebagai manusia jauh dari sempurna itu pasti. Jadi saya merasakan misalnya komunikasi dengan istri, misalnya mungkin saya sering berkata-kata yang tidak enak, yang kasar, mungkin sengol dan sebagainya. Saya menyadari itu ya. Namun ini harus ya kita belajar, diperbaiki dan nah, sekalian alhamdulillah. Jadi Rasulullah seperti itu mulianya, ya. Seperti itu akhlaknya. Maka kemudian kan yang terjadi dakwah Nabi, risalah Nabi itu sukses luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, ya. Hanya lebih kurang 23 tahun dari masyarakat yang begitu rusak, ya, menjadi masyarakat yang luar biasa, masyarakat Islam, ya, yang berubah total itu tadi. Dan itu dipengaruhi oleh akhlak beliau. Dipengaruhi oleh akhlak beliau. Maka monggo saya mengajak diri saya dan kita semua Bapak sekalian, kita perhatikan betul ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya sebagaimana juga sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, kita lanjutkan lagi mempelajari, melihat bagaimana Rasulullah mengaplikasikan akhlak beliau di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Dan di tengah-tengah masyarakat seperti apa sehingga beliau sukses itu. Ya. Dan kita harus berusaha untuk mencontoh beliau. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita berupa akhlak yang baik. Ya, dan ini perlu kita mohonkan kepada Allah, kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan sebaliknya kita juga mohon perlindungan kepada dari Allah, dijauhkan dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang mampu menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum saya akhiri mengulang informasi sekaligus mengundang ya Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah mulai malam Jumat kemarin di Panti Asuhan Pondok Pesantren Al-Hakim Padasan sudah dimulai kajian rutin malam Jumat Taman Surga ya, Tadabbur Al-Quran ya, oleh Ustadz Muhammad Husnaini PhD, seorang doktor dari Malaysia. Doktornya Malaysia, bukan asalnya dari Malaysia, pengajar di UII ya. Beliau juga anggota Majelis Tabligh dan Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang masih baru di Pakem ini, masih menjadi kontraktor di Pelem sana. Beliau diminta secara khusus oleh Pak Haidar Nasir untuk membantu mengajar di UII. Alhamdulillah ini kita ambil manfaatnya dengan keberadaan beliau tinggal di daerah Pakem untuk kita serap ilmunya. Monggo bareng-bareng Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin yang hadir juga cukup banyak. Dari Sambi, dari Paduan, dari Karangpakis kemarin, juga dari Padasan sendiri. Dari Pakem, Tegalsari, kemarin sudah banyak yang hadir. Monggo untuk kita bareng-bareng insya Allah ilmunya luar biasa untuk kita serap. Eman-eman ya, mboten.
Ya. Jam 8 sampai jam 9 ya. Insyaallah tidak lebih dari 1 jam. Ya. Demikian Bapak Ibu, waktu saya kembalikan. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.